Cek 1 2 tes. Yuk kita mulai. Oke, masih bersama saya lagi. Dan kita akan membahas tetep ya. Pakaya kelas 9 semester 1 bab 4 tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Lanjut pertemuan kemarin, kita ada di pertemuan 12 penyajian dan pengemasan. Kalau kalian kemarin tahu tahap-tahapnya, ada perencanaan, ada pembuatan, ada penyajian dan pengemasan, kemudian ada yang terakhir evaluasi. Nah, kemarin kan udah kita bahas semua tuh, tapi yang penyajian dan pengemasan belum aku bahas secara menyeluruh. Jadi aku bahas sekarang di sini penyajian dan pengemasan itu kayak gimana. Oke, seperti biasa kita langsung ke tujuan pembelajaran. Setelah kalian melihat video ini, saya harap kalian dapat menjelaskan tujuan pengemasan dengan baik, menjelaskan lagi jenis-jenis kemasan dengan baik, kemudian menjelaskan lagi faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan dengan baik. Oke, 3 materi aja. Tujuan pengemasan. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu pengemasan itu apa dulu. Pengemasan makanan. Nah, pengemasan makanan adalah cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang untuk diperjualbelikan. Cara kalian menyuguhkan, mengemas makanan yang nantinya akan diperjualbelikan ke orang-orang yang peminat. Tujuannya kenapa kok dikemas adalah yang pertama, melindungi isi atau makanan dari benturan, cuaca, dan mikroorganisme. Jadi makanan itu aman di dalam itu ya, tidak kehujanan, tidak kepanasan, tidak kebentur-bentur jadi bentuknya jelek atau dan kena mikroorganisme atau istilah lainnya kuman lah, sehingga kotor. Jadi makanan itu tetap terjaga, menjadi daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis dan merek makanan. Jadi kemasan itu kan setiap merek apa produk itu beda-beda, yang buat siapa beda lagi. Nah, contoh kayak gitu. Dan pastinya harus menarik. Informasi yang ada di sana harus jelas. Contoh informasinya apa aja? Ada nama makanannya apa, misalnya kerupuk udang, mereknya apa, isinya gimana, beratnya berapa, kandungan bahan dan nutrisinya apa, contoh karbohidrat berapa persen, protein berapa persen, vitamin berapa persen, dan lain-lain. Tanggal kadaluarsa, jadi makanan kalian itu rusaknya kapan itu ditulis, produsennya siapa, kode produksinya apa, dan keterangan khusus lainnya. Banyak kalau mengemas dan kalau mau jualan. Kemudian berikutnya, jenis kemasan ada 3 yang akan kita bahas. Pertama, kemasan primer. Apa itu kemasan primer? Kemasan yang berhubungan atau kontak langsung dengan produk makanan. Jadi makanan dibungkus langsung plek. Nah, bungkusnya ini namanya kemasan primer. Contoh paling gampangnya kantong plastik, kaleng, dan gelas plastik. Contoh gambarnya kayak gini. Jadi plastiknya itu langsung membungkus si sosis ini, langsung nempel gitu ya. Atau kalau contoh kalengnya, kalau kalian pernah beli kornet itu kayak gini. Jadi daging kornetnya itu udah nempel langsung ke kalengnya. Tahu gelas plastik aqua yang pasti kalian pernah nemui ini dimanapun itu, mau bentuknya botol mau bentuknya gelas sama aja. Ini kemasan primer. Kemudian ada kemasan sekunder atau kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Jadi kemasan primer dibungkus lagi yang kedua. Kemasan ini nggak kontak langsung dengan produknya. Contoh karton atau karton kayak gini. Jadi aqua tadi dibungkus dengan karton. Ada lagi cut, kalau kalian pernah tahu ya, agak ngelek dikit. Kalau kalian pernah tahu kayak gini. Kemudian nggak ngelek dikit nih, kemasan tersier. Apa itu kemasan tersier? Itu kemasan ketiga. Yang pertama kontak langsung dengan makanan, yang kedua yang mengumpulkan itu aja, tapi sebenarnya sekunder aja udah cukup ya, nggak pakai tersier pun nggak masalah. Tapi tersier ini dipakai kalau misalkan kalian akan mengirim barang ke tempat yang lain atau mungkin agak jauh, jadi makanan kalian lebih aman. Dan mungkin kalian nanti membutuhkan kemasan tersier yang lebih gede untuk membungkus beberapa jenis makanan sekaligus. Contohnya kontainer yang bentuknya kayak gini dan kotak karton gelombang. Kontainer gini aja ini bisa berisi 1 dus aqua, bisa berisi beberapa jenis makanan yang lain yang mungkin nanti akan bisa kalian bawa dan kalian kirim ke suatu tempat.
dan kotak karton gelombang yang kalian pasti tahu bentuknya kayak gini. Apa yang diisi dalam kotak karton gelombang? Ya bisa aja makanannya dibungkus plastik, mungkin banyak, tapi jadinya kayak kemasan sekunder kan, kemasan kedua, tapi tak masalah. Sebenarnya kemasan sekunder itu aja udah cukup, tak sampai kemasan tersier. Kalau membutuhkan kemasan tersier, barulah digunakan kemasan tersier. Oke, berikutnya faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan. Nah, di sini ada 4. Kalau kalian perhatikan di buku paket, kalian pasti tahu ini. Yang pertama adalah sanitasi dan higienis. Jadi, kalau kalian mau mengemas atau menyajikan makanan, pastikan makanan kalian itu bersih, enak dilihat, enak dipandang, rasanya nggak berubah, sekalian makan pun tetap nyos, tetap nikmat, tetap mantep untuk dimakan. Apa aja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah yang terpisah, di contohnya enggak ya, dan diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajian. Tuh, ada tutupnya kan itu. Nah, kemudian makanan yang mengandung kadar air tinggi, contohnya kuah, bakso, soto, rawon, dan lain-lain, baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan. Jadi sebelumnya itu dipisah dulu, nasinya, lauknya, kuahnya dipisah. Kemudian saat mau makan baru kuah itu dicampurkan di nasinya, lauknya baru dicampurkan jadi satu, baru dimakan. Beberapa hidangan makanan nikmat disajikan masih dalam keadaan panas, jadi kalian harus mempertimbangkan kalau misalnya makanan itu enak dalam keadaan panas, apakah mau panasi terlebih dahulu baru disajikan ke pelanggan atau gimana? Atau kalian kalau misalnya mau membawa makanan itu untuk pergi rekreasi, kan kalian harus mengemas makanan itu. Kalian harus gunakan kemasan yang bisa tahan panas, menahan panas makanan itu tetap terjaga. Termos mungkin atau kemasan lain. Nah, itu bisa dipikirkan. Kemudian peralatan yang digunakan harus bersih dan dalam kondisi baik. Nah, kalau ini kalian sudah paham. Hindari kontak langsung dengan tangan. Kenapa? Nah, ya biar nggak cawe-cawe tangannya itu kalau dalam bahasa Jawa ya. Jadi ya kalau bisa, kalau nggak bisa pakai tangan langsung, pakai sendok atau garpu itu juga bisa. Tapi kalau misalnya bagaimanapun harus pakai tangan langsung, ini kan makanya lalapan, nggak enak kalau pakai sendok dan garpu kan. Nah, jadi kalian paling nggak sebelum makan, apalagi zaman pandemi gini kan, cuci tangan dulu sampai bersih. Jangan lupa, itu pastikan. Berikutnya adalah cita rasa. Apa itu cita rasa? Paling nggak kalau kalian mengemas atau menyajikan makanan, dilihat aja udah enak. Dilihat udah enak. Contoh ikan bakar, dilihat aja kan udah udah enak. Jadi penampilan makanan menimbulkan sensasi tersendiri dalam mulut. Nah, ini harus dipikirkan. Baru penampilan aja, belum dimakan. Berarti nanti kalau misalnya dimakan, itu makanannya sesuai dengan apa yang kita lihat, masih enak, masih jos. Cita rasa sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli produk makanan. Nah, cita rasa, ingat-ingat itu. Kemudian yang ketiga, warna dan tekstur. Kalau dilihat dari gambarannya kayak, wih, warna-warni, wih, lucu, kayak gitu. Paling nggak memperlihatkan bahwa makanan masih berkualitas baik, apa jelek. Jadi kan dari tampilan tuh kelihatan, wah mampu, nah, gitu. Wah ini makanan kadaluarsa ini. Makanannya wah kelihatan enak, bersih, bagus. Wah ini enak ini kok dimakan ini. Contohnya kayak gitu. Digunakan sebagai indikator kematangan makanan. Ya kan beberapa kan kelihatan, wah ini masih mentah, ini gimana aku makannya telur kok masih mentah disajikan. Nah, contohnya, dagingnya kok masih mentah, ini kok disajikan sih gimana ini. Tahu, wah ini matangnya pas. Ini kalau dilihat guih ini, wah enak kok dimakan. Contohnya kayak gitu. Tekstur yang empuk, mudah digigit dan mudah dikunyah akan dapat dinikmati dengan nyaman. Nah, diperhatikan warna dan tekstur, oke? Makanan yang disajikan dengan menarik dan serasi menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang memakannya. Yalah, kalau misalnya tuh kelihatan warnanya kelihatan jos, terus dilihat bisa kelihatan empuk, kan pastinya kita tertarik untuk mau membeli atau mau memakan makanan itu, oke? Berikutnya ada alat penyajian dan kemasan. Yang pertama, alat penyajian tradisional. Kalian pasti tahu ini. Alat penyajian tradisional biasanya yang dipakai adalah daun pisang terutama. Nah, terus
makannya gimana? Pakai tangan ya, pakai tangan boleh, tapi pastikan cuci tangan dulu. Atau mungkin menggunakan sendok yang terbuat dari daun pisang. Kalau kalian sudah pernah menggunakannya, maknyus. Kemudian ada alat penyajian modern yang sudah banyak digunakan di mana-mana, menggunakan piring, menggunakan sendok dan garpu, menggunakan mangkok dan lain-lain. Kemudian ada kemasan tradisional. Apa itu? Tetap tradisional, pakai menggunakan daun kebanyakan ya. Dan yang mayoritas digunakan adalah daun pisang. Berikutnya lagi ada kemasan modern. Apa itu kemasan modern? Modern sudah mulai berbentuk seperti plastik kayak gini ya kan. Atau kayak plastik yang tadi di awal ada kan yang bentuk plastik yang oke ya. Ada yang bentuknya kayak gini. Kemudian ada juga penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Loh, kayak gimana itu? Contoh kayak gini. Jadi kemasannya dari kardus, modern, dari karton. Nah, modern, tapi dalamnya itu masih ada kemasan dalam bentuk daun pisang untuk apa ya? Menjaga rasa dari makanan itu sendiri, tidak langsung nempel ke kartonnya. Contoh kayak gitu. Berarti itu termasuk kemasan sekunder dong. Bisa dibilang kemasan sekunder, bisa dibilang kemasan primer juga ya. Oke, sampai sini dulu materinya. Dan momen yang kalian tunggu-tunggu setelah sekian lama tidak ada tugas. Sebenarnya tadi LKS ya, tugasnya gampang aja. Kerjakan di buku tulis. Apa itu soalnya? Jelaskan jenis-jenis ikan perairan laut yang sering dikonsumsi. Nah, ini kan sudah pernah aku bahas kemarin di yang pertemuan ke-9. Ada perairan laut Awa, Payau. Nah, yang laut itu gimana? Pastikan jelaskan jenis-jenis ikannya. Jadi tidak cuma jenis ikan, apa aja, tenggiri, kakap, apalagi itu. Nah, udah itu aja, udah dijelaskan. Jangan jelaskan ikan kakap kayak gimana, ikan tenggiri kayak gimana. Itu namanya jelaskan. Nomor 2, jelaskan tentang karakteristik daging kerbau yang banyak dikonsumsi. Jadi daging kerbau itu bentuknya kayak gimana? Daging sapi kalian tahu, daging kambing kalian tahu, daging kerbau. Aku minta itu karakteristik daging kerbau, bentuknya gimana, teksturnya gimana, warnanya apa. Itu kalian harus paling nggak dideskripsikan dengan baik. Apa saja tujuan memasak? Kemarin sudah aku bahas, memasak itu punya tujuannya bla 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 bla. Oke. 4, jelaskan teknik memasak stewing. Kemarin juga udah aku bahas, ada banyak banget teknik memasak yang bisa kalian pelajari. Jadi di sini aku minta kalian menjelaskan apa itu memasak stewing, nggak tahu lah mana bacanya. Kemudian yang kelima, jelaskan tahap perencanaan tata cara pengolahan bahan pangan ikan dan daging. Panjang, padahal kuncinya cuma 1. Tahap perencanaan itu kayak gimana? Jelaskan aja. Mereka sudah tuh yang di tahapan pengolahan yang ada alurnya. Yang pertama perencanaan pembuatan ditulis di buku tulis. Kerjakan di buku tulis. Jangan lupa kasih nama dan kelas ya. Itu penting, nama dan kelas itu penting. Kalian harus mencantumkan itu. Jawabannya nanti di foto aja, kemudian kalian kirim melalui WhatsApp saya langsung. Terakhir hari ini jam 9 malam. Setelah sekian lama nggak ada tugas, sekali kasih tugas jam 9 malam kumpul. Tapi kan gampang, cuma 5 soal. Jawabannya udah ya gitu aja. Kemarin kan udah aku bahas. Kalian kerjakan, kumpulkan di jam 9 malam, oke? Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian tidak suka, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!